Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Desain Grafis 1C, Politeknik Negeri Jakarta. Di video ini kami menjelaskan tentang menerapkan nilai-nilai Islam dalam ilmu pengetahuan. Sebelumnya, nama saya Anissa Kurniawidiasih dan teman saya Maryam Halimah. Materi yang akan dibahas yaitu pertama, definisi ilmu pengetahuan, yang kedua, ilmu pengetahuan dalam Islam, ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan, dan yang terakhir, Islam dan cabang ilmu pengetahuan. 1. Definisi ilmu pengetahuan. Kata ilmu dan pengetahuan sering digunakan bersamaan, namun baik ilmu dan pengetahuan adalah dua kata yang berbeda. Ilmu berasal dari kata ilm dalam bahasa Arab yang artinya pengetahuan. Ilmu merupakan pengetahuan tentang suatu bidang yang telah disusun menurut suatu metode tertentu, sehingga dapat dijelaskan secara rinci dan memiliki kebenaran yang bersifat umum. Karena sudah diteliti dan disetujui oleh banyak pihak, sulit untuk membantah ilmu jika tidak melakukan riset terlebih dahulu. Pengetahuan merupakan informasi yang telah diketahui oleh seseorang yang kebenarannya masih belum diuji dan dikaji. Pengetahuan umumnya merupakan suatu hal yang kita ketahui terhadap suatu objek, tidak sejelas dan serinci seperti penjabaran dari ilmu. Dan definisi ilmu pengetahuan adalah sekumpulan informasi yang digali, ditata, dan dikembangkan secara sistematis menggunakan metodologi ilmiah untuk menerangkan dan membuktikan gejala alam maupun kemasyarakatan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Ilmu pengetahuan dalam Islam. Ilmu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam. Dalam sudut pandang Islam, ilmu diperoleh berdasarkan ijtihad atau hasil pemikiran mendalam para ulama dan ilmuwan muslim yang didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Bisa kita lihat dari banyaknya ayat Al-Quran yang memuliakan dan memandang orang berilmu memiliki derajat yang tinggi. Semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi pula derajatnya di mata Allah. Selain itu, kata ilmu terulang 854 kali di dalam Al-Quran dalam berbagai bentuk sinonim. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam Al-Quran, yaitu pada surat An-Nahl ayat 12 yang artinya, Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang dikendalikan dengan perintahnya. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti. Pengetahuan merupakan informasi yang telah diketahui oleh seseorang yang kebenarannya masih belum diuji dan dikaji. Pengetahuan umumnya merupakan suatu hal yang kita ketahui terhadap suatu objek, tidak sejelas dan serinci seperti penjabaran dari ilmu. Dan definisi ilmu pengetahuan adalah sekumpulan informasi yang digali, ditata, dan dikembangkan secara sistematis menggunakan metodologi ilmiah untuk menerangkan dan membuktikan gejala alam maupun kemasyarakatan dalam kehidupan sehari-hari. Dan Quran Surat Ar-Rod ayat 4 yang artinya, dan di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan, kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, pohon kurma yang bercabang, dan yang tidak bercabang, disiram dengan air yang sama. Tetapi kami lebihkan tanaman yang satu dari yang lainnya dalam hal rasanya. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan. Pengaruh ilmu pengetahuan Islam di wilayah Eropa berlangsung sejak abad ke-12 Masehi yang menimbulkan gerakan kebangkitan. Masa keemasan umat Islam berada pada periode Islam klasik yaitu 650 sampai 1250 Masehi. Pada saat itu, Islam telah memperluas wilayah hingga Eropa dan banyak ilmuwan muslim yang melakukan riset dan penerjemahan terhadap karya-karya filosofi para ilmuwan Yunani. Periode ini dipengaruhi oleh pandangan tentang tingginya kedudukan akal yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis, yang juga sejalan dengan filsafat sains bangsa Yunani kuno.
Tokoh-tokoh ilmuwan Muslim yang pertama Al-Razi, karyanya berupa ensiklopedi tentang perkembangan ilmu kedokteran yang dinamakan Al-Hawi. Kedua, Ibnu Sina, karyanya berupa buku kedokteran yang kini menjadi standar dalam ilmu kedokteran di Eropa, dinamakan Al-Qanun. Ketiga, Al-Khawarizmi, karyanya berupa buku Al-Jabar pada tahun 825 Masehi, buku tentang standar ilmu matematika selama beberapa abad di Eropa. Keempat, Ibnu Rus, karyanya berupa filosofi yang menerjemahkan karya Aristoteles. Kelima, Jabir bin Hayyan dan Al-Biruni, mereka ilmuwan di bidang kimia. Keenam, Al-Idris, karyanya berupa 70 peta kerajaan Sisilia di Eropa. Poin keempat, Islam dan cabang ilmu pengetahuan. Terdapat 3 cabang utama dalam ilmu pengetahuan. Berikut hubungan ketiga cabang utama dalam ilmu pengetahuan dengan Islam. Yang pertama, Islam dan ilmu pengetahuan alam. Terdapat ayat kauniyah yang berisi tanda-tanda kebesaran Allah yang tersirat dalam alam semesta. Yang kedua, ayat kauliyah, yaitu ayat yang tertulis dalam Al-Quran. Ayat tentang ilmu pengetahuan alam diantaranya An-Nur ayat 45, yang artinya, dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat tentang ilmu pengetahuan alam yang lain diantaranya Al-Anbiya ayat 30, yang artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Kedua, Islam dan ilmu pengetahuan sosial. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial dan hakikat penciptaan manusia adalah untuk beribadah dan bergaul dengan sesamanya. Islam mengenal adanya ilmu ekonomi, politik, sosiologi, perdagangan, demokrasi, dan cabang ilmu sosial lainnya. Ayat tentang ilmu pengetahuan sosial diantaranya Al-Asr ayat 1-3, yang artinya demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Ayat tentang ilmu pengetahuan sosial yang lain diantaranya Al-Hujurat ayat 13, yang artinya wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Islam dan ilmu pengetahuan humaniora. Ilmu pengetahuan humaniora adalah ilmu yang menitikberatkan fokusnya pada manusia dan yang menyangkut kehidupan manusia seperti ilmu filsafat, seni, kesusastraan, kemiliteran, teknologi, dan lain sebagainya. Dalam Islam, terutama Al-Quran, mencakup seluruh aspek ilmu yang berkaitan dengan manusia dan tercantum di dalamnya jawaban atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi manusia pada umumnya. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.